Halo teman-teman sahabat jiwa. Perkenalkan, nama saya adalah Christopher. Saya Dina Mutiara selaku pembicara pada training hari ini. Halo teman-teman semua, nama saya Catherine. Saya akan bawakan materi pada hari ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fiora Karisa Putri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita simak beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal yang pertama adalah teman-teman dapat membuka materi komunikasi yang sudah tertera di description box. Lalu, teman-teman dapat mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video. Lalu, teman-teman jangan men-skip video. Dan yang terakhir, stay hydrated ya teman-teman. Nah, ini nih teman-teman yang akan kita pelajari hari ini dari komunikasi efektif. Jadi kita nanti akan mempelajari definisinya, permasalahannya, tujuannya, dan yang terakhir cara menyampaikan komunikasi yang efektif. Mari kita mulai materi hari ini dengan pertanyaan, apa itu komunikasi? Baik Kak Fiora, take it away. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Fiora, dan kita akan membahas materi pertama. Tapi sebelumnya teman-teman, apakah di antara kalian ada yang tahu komunikasi itu apa? Boleh ya teman-teman, silahkan tuliskan pendapat teman-teman semua mengenai apa itu komunikasi di kolom komentar di bawah ini. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua untuk jawaban yang telah kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Sekarang mari kita bahas apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan seni dari menciptakan dan juga membagikan ide. Kita perlu memperhatikan kelengkapan dari suatu informasi sebelum kita menyampaikannya kepada receiver. Maka dari itu, kita perlu terlebih dahulu untuk memikirkan, kira-kira apakah receiver dapat memahami informasi yang saya sampaikan? Lalu, kira-kira bagaimana karakteristik dari receiver yang akan menerima informasi dari kita? Lalu, apakah informasi yang saya sampaikan sudah lengkap? Nah, teman-teman, pemikiran-pemikiran tadi merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dari komunikasi. Tapi tunggu dulu, teman-teman. Sebelum kita bahas mengenai hal-hal itu, mari kita bahas dulu tujuan dari komunikasi. Baik, teman-teman. Di sini, komunikasi memiliki 3 tujuan. Yang pertama, tentu saja komunikasi bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua, komunikasi bertujuan untuk memberitahu receiver bahwa sebuah informasi itu ada. Yang ketiga, komunikasi bertujuan untuk dilaksanakan. Maka dari itu, ketika receiver memahami informasi yang kita sampaikan, akan semakin besar juga kemungkinannya bahwa ia akan melakukan informasi yang kita berikan. Misalnya seperti ini. Kita ingin menyampaikan kepada para siswa bahwa mereka memiliki tugas. Ketika kita menyampaikan informasi tadi, para siswa menjadi tahu bahwa mereka memiliki tugas yang harus diselesaikan. Sampaikan kepada para siswa bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Lalu, tugasnya itu seperti apa? Dan kapan mereka harus mengumpulkannya. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di dalam komunikasi. Permasalahan dalam komunikasi. Nah, pada permasalahan komunikasi ini, seringkali anak tidak memahami maksud dari pesan yang disampaikan oleh pengajar. Tata bahasa yang seringkali digunakan orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Anak-anak yang cenderung diajar oleh komunitas kebanyakan berasal dari latar keluarga yang kurang mampu. Nah, maka dari itu, dari segi pengetahuan serta pendidikan dan cara berpikir akan berbeda dengan anak-anak yang dapat bersekolah. Anak-anak cenderung memiliki perbedaan kata yang terbatas.
Saya akan memberikan contoh, yaitu jika kita ingin menanyakan usia kepada anak usia dini, mungkin saja mereka akan sedikit kesulitan memahaminya. Nah, cara yang dapat dilakukan dengan baik yaitu dengan kita bertanya seperti, kapan kamu berulang tahun? Nah, hal ini akan mempermudah anak untuk mencerna pertanyaan yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Latar belakang budaya bisa menjadi penghambat, karena setiap budaya memiliki kebiasaannya masing-masing. Misalnya, ada budaya yang melarang wanita untuk bertatapan muka langsung dengan pria. Hal ini bisa saja membuat pengajar kebingungan, karena siswa perempuannya tidak mau menatap pengajar. Pada saat menyampaikan informasi, ada kalanya suasana hati baik penerima informasi maupun mereka yang menyampaikan informasi mempengaruhi pemahaman receiver akan informasi. Contohnya, seperti pada saat sedang kesal, secara tidak sadar mungkin saja pengajar akan menjawab pertanyaan atau mengajar dengan ketus. Hal ini akan membuat siswa bingung dan bertanya-tanya, apa kesalahan yang telah siswa perbuat? Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di dalam komunikasi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai hal yang perlu dipelajari dalam berkomunikasi. Pertama-tama, mari kita bahas konteks. Konteks merupakan kondisi yang mendukung pada saat komunikasi berlangsung. Agar komunikasi kita menjadi efektif, pastikan bahwa kita memilih konteks yang tepat sebelum berkomunikasi. Misalnya seperti ini. Pada saat kita akan menyampaikan informasi kepada para siswa, pastikan bahwa lingkungan tempat mengajar merupakan lingkungan yang kondusif dan juga tenang, sehingga konsentrasi siswa dapat lebih terjaga dan juga siswa dapat menyerap lebih banyak informasi. Yang kedua, ada message. Message merupakan isi atau pesan dari informasi yang akan kita sampaikan kepada para receiver. Pastikan bahwa informasi yang akan kita sampaikan tadi penting untuk diketahui oleh receiver, sehingga receiver akan melakukan isi dari pesan yang kita sampaikan. Misalnya seperti ini, kita ingin memberitahukan kepada para siswa bahwa mereka memiliki tugas yang harus dikumpulkan lusa. Beritahu kepada para siswa, tugas yang harus dikerjakan itu seperti apa. Lalu bagaimana cara mengerjakannya, kapan mereka harus mengumpulkan tugas, serta konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan jika terlambat mengumpulkan tugas. Beri juga penjabaran seperti hal apa yang akan mereka dapatkan jika mereka mengerjakan tugas, terutama hal-hal positif yang akan mereka dapatkan. Dengan begitu, para siswa dapat memahami bahwa informasi yang mereka terima tadi penting dan tentu saja mereka akan melakukannya. Yang terakhir atau yang ketiga ada receiver. Receiver adalah orang yang menerima informasi atau pesan yang kita sampaikan. Pemahaman yang dimiliki oleh setiap receiver tentu saja berbeda-beda, teman-teman. Karena pemahaman dari receiver tentunya akan dipengaruhi oleh lingkungan, latar belakang sosial, dan juga usia dari masing-masing receivernya. Misalnya saja seperti ini. Teman-teman ingin menyampaikan kepada para siswa usia dini bahwa mencuci tangan dengan sabun itu penting. Lalu teman-teman menyampaikannya seperti ini. Jika kalian tidak mencuci tangan dengan sabun, maka virus dan bakteri akan membuat kalian sakit. Nah, menurut teman-teman semua, apakah anak usia dini sudah memahami apa itu virus dan juga bakteri? Ya, tentu saja belum ya teman-teman. Maka teman-teman bisa mengubahnya dengan seperti ini. Kalau kalian tidak mencuci tangan dengan sabun,
nanti ada kuman yang masuk ke perut dan kalian bisa sakit perut. Ketika receiver memahami dengan baik apa makna dari pesan yang disampaikan, maka akan semakin besar juga kemungkinan bahwa mereka akan melakukannya. Dalam hal ini, tentu saja siswa akan mencuci tangannya dengan sabun karena mereka nggak mau kalau mereka akan menjadi sakit perut. Seperti itu teman-teman, 3 hal yang harus diperhatikan di dalam berkomunikasi. Semoga ketiga hal ini dapat membantu teman-teman semua untuk bisa berkomunikasi dengan lebih efektif. Cara-cara yang dapat memfasilitasi pembelajaran bagi anak. Orang dewasa yang hanya diam di dalam kelas kurang mendukung perkembangan bahasa anak. Segala sesuatu yang dilakukan anak dapat diperkuat oleh pendidik dengan ucapan-ucapan yang menggali kemampuan berpikir anak yang lebih tinggi, yang tentunya akan terucap melalui percakapannya dengan pendidik. Pendidik akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga anak dapat berpikir dengan aktif. Karena itu, perlu pendidik yang aktif yang memberikan pengalaman pada anak dalam penggunaan bahasa yang tepat. Pendidik juga perlu mengucapkan kalimat dengan bahasa yang benar. Jika orang dewasa memberikan contoh kata-kata yang keliru, maka anak akan meniru kata-kata tersebut. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang dewasa untuk memfasilitasi pembelajaran bagi anak. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang dewasa untuk memfasilitasi pembelajaran bagi anak, yaitu pembelajaran bahasa bagi anak-anak menjadi mudah apabila mereka memiliki lingkungan dan stimulasi yang tepat. Lalu, kita harus menjadi pendengar yang baik. Bicaralah sebanyak mungkin dengan anak dan mencoba membuat percakapan pribadi dengan mereka. Usahakan agar anak melihat bahasa tubuh Anda dan dengarkan apabila anak sedang berbicara sampai selesai, kemudian baru ditanggapi. Nah, lalu ada hal terakhir yang perlu diperhatikan, yaitu membiarkan anak memahami perkataan dan perasaan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencocokkan apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan, atau bisa juga sesuai dengan ekspresi wajah kita. Nah, jadi sebagai kakak-kakak sahabat jiwa, kita harus menyesuaikan perkataan kita sesuai dengan perilaku atau tindakan kita. Nah, kita sudah sampai pada penghujung materi training kali ini. Mari kita ulas kembali apa yang sudah dipelajari pada materi kali ini. Berdasarkan materi yang sudah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyampaikan informasi. Dalam komunikasi, kita pasti menemukan berbagai kendala, seperti latar belakang budaya, receiver yang kurang dapat memahami pesan yang disampaikan. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, terutama di dalam mendukung dan memfasilitasi pembelajaran untuk anak yang kita akan ajar nantinya. Hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah konteks, message, dan receiver dari informasi yang ingin kita disampaikan. Selain itu juga, kita sudah mempelajari hal yang perlu diperhatikan untuk memfasilitasi pembelajaran bagi anak. Hal-hal tersebut adalah membiarkan anak memahami perkataan kita, memberikan lingkungan dan stimulasi yang tepat, dan menjadi pendengar yang baik. Nah, sebelum menutup materi training kali ini, ada nih teman-teman, ada satu quotes oleh Tony Robbins yang ingin kami sampaikan untuk teman-teman sahabat jiwa. Jadi quotes-nya adalah, "To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world, and use this understanding as a guide to our communicate with others." Nah, jadi maksudnya adalah, untuk berkomunikasi secara efektif, kita harus memahami bahwa kita memaknakan dunia secara berbeda satu dengan lainnya. Dan kita bisa menggunakan hal ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam hal ini, adik-adik sahabat jiwa. Semangat ya kakak-kakak sahabat jiwa.
Nah, karena materi training kali ini sudah selesai, izinkan saya, Christopher, untuk menutupi sesi pertama ini. Pasti teman-teman sahabat jiwa sudah menunggu ini kan? Kalau begitu, terima kasih ya semuanya yang sudah menonton video ini. See you in class ya teman-teman sahabat jiwa untuk sesi yang kedua. Bye-bye!